Nah, sekarang beta cerita lanjut pemeriksaan yang keempat. Ini sudah mulai ada pengisian buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA. Sebelum beta diperiksa sama dokter sama bidannya, beta disuruh untuk periksa darah sama periksa urin. Jadi di pemeriksaan darah itu ada banyak sekali poin-poin yang dong periksa. Jadi ada pemeriksaan Ketsu Ekigata atau pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan Fukiso Kotai atau antibodi tidak teratur, pemeriksaan glukosa atau gula darah, terus ada pemeriksaan Hinketsu Kensa atau tes anemia, pemeriksaan Bigata Kangeng virus Kogen Kensa atau pemeriksaan virus hepatitis B sama hepatitis C juga. Terus ada Baidoku Kesehan no Kensa, itu pemeriksaan tes sifilis, Seijinti Saiwo Sehaketsu virus, tes leukemia gitu, tes leukemia. Terus ada pemeriksaan virus HIV. Terus ada pemeriksaan Fushin virus ini apa ya? Ini virus rubella, Nyo Kagaku Kensa atau pemeriksaan kimia urin, gula dalam urin juga, protein dalam urin, Butsu erastase testo. Itu kayak pemeriksaan sekresi, tapi kita kurang tahu sih sekresi apa lengkapnya itu. Jadi lumayan lengkap yang diperiksa. Terus puji Tuhan dia punya hasil pemeriksaan itu bagus semua. Jadi poli kandungan dipong sama bidannya dulu, ketemu sama bidannya. Itu bidannya tuh mulai ada pengukuran fundus atau pengukuran tinggi rahim. Terus periksa dia punya DJJ pakai Doppler, denyut jantung janin pakai Doppler. Dari pemeriksaan yang keempat nih sudah mulai ada penimbangan berat badan. Jadi kan berat badan sebelum tahu hamil itu kan sekitar 43 atau 42 atau tapi itu terusnya sekitar 43 lah. Periksa itu sekitar 45,6. Sama bidannya sama dokternya itu langsung kayak diperingatkan begitu. Jangan sampai lu punya berat badan tambah berlebihan ya kayak begitu. Karena dasar dari mau kebidanan pun dan ibu hamil memang normal kalau misalnya dia bertambah itu normal, tapi normalnya yang bagaimana dulu, karena kan gantung dari dia punya indeks massa tubuh kan. Misalnya yang normal dia dari berapa kilo sampai berapa kilo, terus yang obesitas berapa kilo sampai berapa kilo. Ini beta kan karena dalam waktu 1 bulan ini kita langsung naik 2 kilo mau 3 kilo gitu toh. Itu sangat-sangat ditekankan di sini, sangat-sangat diperingatkan lah begitu. Setelah itu, setelah dari bidan, kita disuruh ke ruangan dokter transvaginal sekaligus pemeriksaan ini, namanya cairan vagina begitu. Jadi ada keputihannya itu normal atau tidak kayak gitu. Jadi setelah itu, beta ini kan ditanya keluhannya apa. Yang paling sangat-sangat terganggu tuh beta punya pinggang tuh sakit, sangat-sangat sakit. Dia punya sakit datang tuh sampai Sone bisa pas duduk sakit, mau berdiri sakit, bahkan Sone bisa jalan juga. Memang itu normal karena ada hormon yang buat dia punya panggul itu kan mulai kayak meregang begitu toh. Jadi itu yang buat penyebabnya, itu yang menyebabkan dia punya pinggang tuh sakit. Yang dia punya penanganannya itu yang beta belum pernah lihat di Indonesia. Waktu beta praktek di rumah sakit atau di puskesmas itu belum pernah beta lihat ada penanganan ini kayak misalnya kalau ada sakit pinggang dikasih suruh buat apa, disarankan untuk balik lagi ke bidannya, terus diukur lagi beta punya bar panggul. Jadi beta tuh disarankan untuk pakai ini ikat pinggang kayak begini nih, dia ikat pinggangnya. Jadi dia tuh dipakai betul-betul pas dipanggul begitu. Terus sama ada namanya haramaki itu kayak untuk dia kayak satu paket begitu sih. Jadi ini kan dia tuh dipakai pokoknya ini dipakai dulu, habis itu baru kan celana dalam kan. Nah supaya dia jangan langsung kayak kena di kulit, nanti kan ada kena keringat, ada kena kotor. Jadi dikasihlah sama haramaki ini. Atau ini harganya nih pinggangnya ini tuh sekitar 7.700 yen. 7.700 yen tuh 700.000 lebih. Dan perut ini sekitar 3.520 yen atau sekitar 350 ribuan. Nah, sekitar 1 juta lebih habis lah tadi. Dan ini pun dipakainya bukan hanya sekarang saja, bukan hanya pas selama hamil, tapi pokoknya mulai dari hamil trimester pertama sampai setelah melahirkan, sekitar 2-3 bulan setelah melahirkan tuh ini dipakai terus. Jadi ya untuk pemakaian jangka lah kalau ini.